Pernah. Jangan-jangan bukan pernah, jangan-jangan sering. Sering. Nah, itu kan. Jadi kalau Anda beriman pada janji Tuhan, Anda nggak pernah mempersembahkan hidup. Catat baik-baik. Anda tidak pernah mempersembahkan hidup. Kalau Anda beriman pada perintah Tuhan, Anda bicara mempersembahkan hidup. Maka iman yang asli ke arah perintah. Karena beriman artinya bukan sekedar percaya. Catat baik-baik. Bukan sekedar percaya arti beriman. Arti beriman, percayakan diri. 10 orang sakit kusta, semuanya percaya Yesus bisa menyembuhkan mereka. Semuanya percaya. Itu bukan iman. Saya beriman sakitku sembuh. Itu bukan iman. Mana ngerti orang ikut Tuhan kalau beriman saya sakit sembuh. Mana iman itu? Satu orang kemudian datang ke Tuhan, mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Itu mulai starting point beriman. 9 lagi nggak beriman. Tapi sembuh nggak? Sembuh. Tapi nggak beriman. Jadi ini penting. Ketika kita mentaati Tuhan. Dan orang seperti itu mulai perkataan itu penuh mulai. Belum lagi apa? Masih starting point. Makanya Abraham disebut bapak beriman pada janji Tuhan. Janji Tuhan itu belajar. Proses belajar. Untuk mau mengerti beriman, proses belajar. Beriman itu ketika perintah Tuhan. Abraham, tinggalkan keluargamu. Mulai pindah kemana? Ke nanti kutunjukkan. Mulai dia mengerti iman itu di situ. Janjinya ketika dijanjikan, kau akan punya keturunan sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di lautan. Nggak langsung tuh dapat. 5 tahun kemudian, nggak hamil tuh Sarah. 15 tahun, nggak hamil tuh. Karena iman bukan pada janji, pada perintah. Iman itu bicara ketaatan. Ketaatan itu bukan pada janji Tuhan, kepada perintah Tuhan. Sampai puncaknya, Abraham ambil anakmu yang tunggal. Yakni Ishak yang kau kasihi. Sembelih dia bagiku. Dia percayakan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Maka beriman itu mempercayakan hidup. Dalam konteks mentaati tanpa syarat. Makanya fokus orang yang perkataannya penuh kuasa, fokusnya perintah Tuhan. Tolong baca Alan, Lukas 17, ayat 7 sampai ayat 10. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai, aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Iya, itu gambaran tentang Yesus dengan murid-muridnya. Ayat 10, demikian jugalah kamu. Kesimpulan dari ayat 7 dan 9. Demikian juga umat tebusan Tuhan. Pendekatan kita nggak ada bicara hak, tapi kewajiban. Itu orang-orang beriman. Ini penting sekali. Makanya setelah ini diuraikan kejadian ke-10 orang kusta ayat 11 sampai 18 supaya pemuritan makin tajam kepada murid-muridnya dengan pertanyaan retoris, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Supaya itu bahan perenungan murid-muridnya. Karena percaya beriman itu bukan bicara menerima, tapi mempersembahkan hidup. Sulit tema kita ini diterapkan pada orang Kristen dan kita banyak hamba Tuhan, karena penekanannya lebih banyak menerima.
Padahal pelajaran mendasar dalam kekristenan, ibadah yang sejati itu bicara persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, puncaknya berkenan kepada Allah. Itu ibadah sejati. Makin jauh kita menerapkan mempraktekkan tema kita ini, karena di gereja sekarang banyak ibadah palsu. Karena menekan menerima, datanglah ke gereja yang sakit sembuh, datanglah ke gereja yang nggak punya anak dapat anak, yang nggak punya jodoh dapat jodoh, yang nggak punya pekerjaan dapat. Loh, nggak ada gitu ibadah Kristen. Ibadah Kristen itu mempersembahkan diri. Sakit lu sembuh nggak penting. Lu punya anak nggak penting, bukan itu fokus ibadah. Makin jauh kita menghidupkan tema kita, kalau menekankannya ibadah kita menekankan menerima. Ditambah lagi ada pengkhotbah. Dia khotbah terus jemaat mengaminkan. Apa ditutup dengan khotbahnya? Saya klaim janji Tuhan. Saya klaim janji Tuhan. Jemaat ikut-ikutan. Amin, amin. Kita klaim, kita klaim. Kan makin jauh lagi. Kapan kau bayar premi? Kok bisa mengklaim? Bingung lagi. Makin jauh lagi menerapkan tema. Saya bersyukur kalau PDPK memberikan tema ini. Makanya jangan lagi bicara menerima. Jangan bicara menggenapi janji. Tuhan berkata cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya perintah dulu. Baru dampaknya semuanya ditambahkan. Artinya kita tidak anti janji Tuhan. Janji itu akibat. Ketaatan pada perintah itu pengakibat. Kita Kristen jadi bodoh kalau mau akibat, pengakibatnya enggak. Mana bisa perkataan itu penuh kuasa? Maka perkataan penuh kuasa itu harus taatnya absolut. Mengasihi istri tanpa syarat, tunduk pada suami tanpa syarat, membalas kejahatan kebaikan tanpa syarat, karena kita sedang mengabdi kepada Tuhan. Kalau begitu, maka Tuhan pun mau berkorban. Memang jauh sebelumnya dia kasih contoh, dia berkorban di kayu salib tanpa syarat. Kenyataan, Yesus mati di kayu salib. Lebih banyak orang dunia ini percaya kepada dia atau enggak? Lebih banyak enggak percaya tuh. Jangankan dunia ini, orang gereja pun lebih banyak orang nggak percaya, nggak beriman sesungguhnya daripada beriman sesungguhnya. Orang gereja, orang Kristen sekalipun. Sehingga Tuhan berkata banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Sehingga tema kita ini makin kabur di kalangan orang Kristen. Maka tema ini penting sekali kita hayati. Pelaku firman. Maka orang seperti ini suka sangkal diri dan pikul salib. Perkataan yang berkuasa bukan apa yang saya minta dikabulkan, itu ngawur dan menyesatkan. Perkataan yang penuh kuasa, yaitu setiap kata-kata kita menyenangkan hati Tuhan. Walaupun perkataan kita nggak membuat orang bertobat, walaupun perkataan kita tidak membuat orang sakit sembuh, tetapi menyenangkan hati Tuhan, itu fokus perkataan yang penuh kuasa. Tapi kata-kata yang menyenangkan hati Tuhan, karena orang itu melakukan apa yang dikatakannya. Harus ini konsep kita. Makanya saya yakin Yeremia seumur hidupnya menyenangkan Tuhan. Tapi Anda tahu, seumur hidup Yeremia, satu pun orang Israel nggak ada yang bertobat. Nggak ada yang bertobat. Kalau kita identikkan perkataan penuh kuasa, asal kita khotbah orang bertobat, maka Yeremia kita anggap kata-katanya nggak penuh kuasa. Salah. Perkataan Yeremia penuh kuasa karena menyenangkan hati Tuhan. Catat baik-baik. Catat baik-baik. Perkataan yang penuh kuasa karena hidup orang itu, saya ulangi, karena hidup orang itu menyenangkan Tuhan. Perkataannya menyenangkan Tuhan. Hidupnya, pikiran, perasaannya dikendalikan oleh Tuhan. Maka itulah kita harus mengerti. Kita buka Efesus. Efesus pasal 5. Ayat 15 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada
karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu dengan mur hidung puji Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala nama Tuhan dalam Jemaat